Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersua kembali. Pada kesempatan kali ini, momentum kali ini kita akan belajar satu kisah Israiliyat yang diangkat oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kisah tentang apa? Kisah bagaimana pengaruhnya orientasi dan kemudian impactnya, dampaknya kepada perilaku kita. Kisah ini sangat masyhur dan mungkin kemudian sudah pernah mendengar, hanya kemudian kita bisa ulas kembali untuk mendapatkan ibroh di dalamnya. Bagaimana kisahnya? Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu kisah ini adalah mengenai seorang abid, seorang ahlul ibadah, orang yang mendedikasikan waktu dan dirinya untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena terkenal kesolihannya, takwanya, dia adalah dalam kampung itu tidak lagi ada yang mengalahkan, seperti itu ya. Hingga kemudian sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, terdengar informasi sampai kepada telinganya bahwasanya warga kampungnya itu dia menyembah atau mereka itu menyembah sebatang pohon. Ini kan kemudian satu hal yang kemudian luar biasa, kemusyrikan yang nyata yang kemudian mengganggu sanubarinya sebagai seorang yang kemudian beribadah kepada Allah. Bagaimana mungkin seorang manusia, warga, masyarakat itu menyembah sebatang pohon. Nah, karena terusik, maka kemudian tersemangatilah atau muncullah girohnya untuk menegakkan kebenaran. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan sahabat Mimbar Unima sekalian itu adalah dia menyegerakan diri menuju tempat atau menuju ke pohon itu dengan niat untuk menumbangkan pohon tersebut. Apa? Agar kemudian tidak ada lagi orang yang kemudian menyembah pohon tersebut. Kemudian dalam perjalanannya, di tengah perjalanan dicegatlah dia oleh seorang kakek-kakek yang kemudian kita ketahui dalam kisah itu adalah jelmaan iblis, begitu ya, berniat untuk menghalang-halangi dan kemudian agar tidak jadi menumbangkan pohon. Terjadilah dialog di mana kemudian si kakek ini atau jelmaan iblis ini hendak kemana anak muda, apa yang kamu akan lakukan? Kemudian, jangan menghalangiku, aku hendak menumbangkan sebatang pohon kemungkaran. Kenapa disebut kemungkaran? Karena warga kampungku itu adalah menyembah kepada pohon tersebut. Yang mana kita tahu kalau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang membebanimu? Kemudian iblis ini menjawab kembali. Apa yang membebanimu? Bukankah kamu sudah cukup dengan ibadahmu? Bukankah kamu dengan beribadah nanti kamu akan bisa masuk surga? Bukankah itu bukan urusanmu? Biarlah kemudian masyarakat ini tetap menyembah pohon tersebut. Karena dianggap menghalangi dan kemudian adu mulut begitu, sehingga terjadilah pertempuran atau perseteruan yang sengit, perkelahian begitu. Dan subhanallah, dengan sangat mudah sahabat Mimbar Unima sekalian, si abid pemuda ini bisa mengalahkan kakek tua jelmaan iblis ini. Dalam posisi yang terjepit, kemudian si kakek ini mohon ampunan, tolong jangan bunuh aku, tolong jangan aniaya aku. Maka kemudian dialog ini berlanjut. Apa yang kemudian disampaikan oleh iblis ini? Pulanglah agar kamu kemudian nanti tidak perlu terbebani ini. Kemudian dilepaskan, ada dialog lagi. Ketika ada dialog ini, apa kemudian ketika si pemuda ini berniat untuk menumbangkan pohon kembali itu, ternyata setelah dibebaskan, iblis ini berniat untuk menghalangi lagi. Subhanallah, kemudian kita akan menjadi kenal bagaimana perilaku iblis yang tidak pernah menyerah untuk menghalangi manusia berbuat baik. Maka terjadilah dialog yang kedua. Karena dianggap wong tadi sudah berhasil dikalahkan, sudah mengaku kalah,
setelah itu minta untuk dilepas, dibebaskan. Setelah dibebaskan kok masih mau menghalangi, maka kemudian si pemuda ini dengan giroh yang sama ingin menumbangkan pohon kemungkaran tadi, kemudian adu mulut dan kemudian dilanjutkan perseteruan, ada pertempuran yang sengit, dan sekali lagi dengan sangat mudah kemudian si pemuda ini bisa mengalahkan. Dan janji yang kedua, dalam posisi yang sama, terjepit dan sudah kalah, si kakek ini kemudian mengatakan, bebaskan aku, lepaskan aku, sejatinya kamu tidak perlu untuk berjuang seperti ini, karena itu sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi untuk mendakwahkan ke umatnya atau umat manusia, bukan tanggung jawabmu, bukan tugasmu. Maka kemudian si pemuda ini dia berusaha untuk kemudian tidak melepaskan, hingga kemudian sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga ada ikhtiar lagi, kemudian si pemuda ini dijanjikan. Kalau tadi yang pertama itu adalah kamu jangan menumbangkan pohon karena itu adalah pohon kemungkaran, maksud saya, karena di situ adalah bukan tanggung jawabmu, cukuplah kamu dengan ibadahmu. Yang kedua itu adalah kamu tidak perlu menumbangkan pohon kemungkaran ini karena itu adalah bukan tugasmu, ini adalah tugas para nabi yang ditunjuk oleh Allah. Nah, sekarang kemudian yang ketiga ini adalah ikhtiar yang terakhir atau cara yang terakhir dari iblis. Apa yang ketiga ini? Setelah berhasil ditumbangkan, kemudian si iblis ini kemudian meminta, tolong lepaskan aku. Bukankah kamu, wahai abid, wahai pemuda, kamu adalah lelaki yang tidak memiliki harta yang banyak. Lantas bagaimana kamu bisa beribadah dengan membantu orang-orang di sekitarmu? Selama ini engkau cukup berdoa, cukup beribadah untuk dirimu dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan terbatasnya harta, kamu tidak bisa beribadah, yaitu dengan membantu orang-orang di sekitarmu. Maka kemudian si pemuda ini sudah mulai berpikir, betul juga, selama ini saya belum pernah beribadah, maka beribadah dengan membantu orang-orang di sekitarnya. Maka kemudian karena logikanya sudah masuk, dia kemudian menawarkan si kakek jelmaan iblis ini, pulanglah ke rumahmu, jagalah ibadahmu, nanti aku akan mengirim setiap hari 2 dinar. Dan nanti dengan harta yang kamu miliki itu, kamu bisa beribadah kepada Allah sekaligus kamu bisa kemudian membantu orang-orang di sekitarmu. Semacam ada deal, kesepakatan, maka si pemuda ini lantas kemudian pulang. Kemudian singkat kisah, betul apa yang kemudian dijanjikan oleh si kakek jelmaan iblis ini. Pada hari pertama di bawah bantalnya tiba-tiba muncul uang 2 dinar. Pada hari kedua kemudian muncul lagi uang 2 dinar. Nah, pada hari yang ketiga kemudian tidak muncul lagi. Maka subhanallah, sahabat Mimbar Unima sekalian, yang ketiga ini, bagaimana yang terjadi? Kemudian si abid ini dia dengan giroh, semangat yang sama untuk kemudian menuju satu tempat. Kalau tadi awalnya adalah untuk menumbangkan pohon kemungkaran, ini sama menuju satu tempat untuk bertemu dengan kakek jelmaan iblis ini. Maka kemudian terjadi dialog, diskusi, apa yang hendak kamu perjuangkan? Kamu sudah kemudian si abid ini menjawab, kamu sudah berjanji kepadaku bahwa setiap hari akan memberikan uang 2 dinar, tapi kenapa hari ketiga tidak kamu berikan? Maka kemudian si kakek jelmaan iblis ini juga biasa berkilah gitu, berkilah untuk kemudian tidak memberikan uang itu karena merasa jengkel. Kemudian si pemuda ahlul ibadah ini, singkat kisah itu adalah bertarung kembali untuk ketiga kalinya. Subhanallah, berbeda
dengan pertarungan yang pertama dan pertarungan yang kedua, bahwasanya si pemuda ini dengan mudahnya bisa mengalahkan si kakek jelmaan iblis, tapi berbanding 180 derajat. Sekarang pertarungan yang ketiga ini, si kakek tua dengan mudahnya itu adalah bisa mengalahkan si pemuda ini. Atas dasar sebab apa kira-kira sahabat Mimbar Unima sekalian? Yang pertama, orientasi orang ketika berjuang, si pemuda ini, ahli ibadah ini, orang yang mendedikasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama itu dia melakukan semangat yang luar biasa untuk berdakwah, menegakkan kebenaran. Maka kemudian dengan niat menegakkan kebenaran, memperjuangkan agama Allah yang orientasinya itu adalah Allah dan tentunya akhirat, maka Allah memberikan kemudahan. Allah bisa kemudian memberikan bala bantuannya dengan kekuatan, bisa dia mengalahkan iblis yang mencoba untuk mengganggunya. Tapi pada yang ketiga, orientasinya sudah bergeser, yang tadinya adalah kebenaran hak Allah dan akhirat bergeser menjadi dinar dan kemudian dunia. Maka kemudian dengan mudahnya si pemuda ini dikalahkan. Lantas apa hikmah yang kemudian bisa kita ambil dari kisah ini? Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, betapa kemudian kita menjadi sangat tahu orientasi pengaruhi seseorang dalam berbuat, dan itu akan berimpak pada akibatnya. Orang yang berjuang karena Allah, karena kebenaran, dan kemudian karena akhirat, akan Allah mudahkan urusan itu. Dan ketika kemudian nanti misalnya itu adalah berakhir, maka dia adalah justru berakhir dalam kebaikan, husnul khotimah. Tetapi kita bisa belajar, ternyata setelah bergeser, ikhtiarnya sama, perbuatannya sama, sama-sama kemudian dengan semangat yang tinggi. Ketika bertempur itu juga sama dilakukan. Tetapi karena bergeser, yang tadinya akhirat menjadi dunia, yang tadi karena Allah dan dakwah menjadi karena dinar, maka kemudian dengan sangat mudahnya orang itu dikalahkan. Kalau kemudian kita dengan sangat mudahnya kita tersungkur pada kehinaan dunia, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam momentum Ramadan ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah untuk menjaga orientasi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu adalah orientasinya selalu akhirat. Karena dengan orientasinya akhirat itu, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan pertolongan, dan insya Allah yakin pasti dunianya akan ikut. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian orientasi kita itu adalah akhirat, dunia, dinar, harta, maka kemudian kita akan tersungkur. Seperti halnya dengan mudahnya si abid itu, ahlul ibadah itu dikalahkan oleh iblis. Pelajaran yang kedua itu adalah kita jadi merenung kembali, mengingat kembali bagaimana upaya dari iblis aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi manusia, musuh yang nyata bagi kita. Dia tidak akan pernah menyerah untuk menggelincirkan manusia. Kita lihat tadi, kita kemudian dimainkan logikanya. Satu, tidak perlu kamu itu berdakwah, cukuplah dengan ibadahmu. Tetapi si pemuda ini kemudian masih istiqomah, kuat memegang prinsipnya. Kemudian diingatkan kembali, atau ikhtiar iblis yang kedua adalah kamu tidak perlu berdakwah. Itu sudah menjadi tugas orang lain, sudah menjadi tugas dari Nabi yang ditunjuk Allah. Masih kekeh, masih istiqomah memegang prinsip keimanan. Tetapi kemudian ada ikhtiar jalur yang ketiga, jalur harta, jalur dunia. Kemudian tersentuh, akalnya kemudian dimainkan begitu. Jadi ada ikhtiar dari atau upaya yang luar biasa keras dari aduwwum mubin, dari musuh yang nyata bagi manusia untuk menggelincirkan manusia. Nah, ini yang kemudian kita harus memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan istiqomah. Tidak menutup kemungkinan kita yang selama ini mungkin berjalan di atas rel kebenaran itu akan tersungkur karena bergesernya orientasi.
yang tadinya adalah orientasi memperjuangkan kebenaran menjadi orientasi untuk memperjuangkan diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari perkara yang demikian itu. Nah, ada dua hal tadi, bagaimana orientasi itu mempengaruhi apa yang kemudian akan kita lakukan dan dampaknya. Yang kedua, kita jadi teringat bahwasanya iblis tidak akan pernah menyerah untuk menggelincirkan kita. Seandainya iblis itu gagal untuk mengajak kita dalam perkara maksiat, dia akan menggelincirkan dalam perkara niat, perbuatan baik kita, orientasinya digeserkan. Maka sungguh kemudian kita wajib untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari dua perkara tersebut. Demikian sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, mudah-mudahan momentum kali ini kita bisa mengambil hikmah dan ibrah dari kisah pemuda Israiliyat tadi. Mudah-mudahan kita diberikan ketetapan iman, ketetapan istiqomah, memegang prinsip dan menjaga orientasi kita agar kemudian orientasinya hanya semata-mata kepada Allah dan untuk kepentingan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dari apa yang kami sampaikan. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.